Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya Ratu Aine Mulyawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Pasundan Bandung, Prodi Pendidikan Biologi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilegon, mengajar mata pelajaran biologi kelas 11. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan. Berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan KM disiapkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Coba biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan buat kalian dulu semua. Coba sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Aisyah, Akbar, Cynthia, Fatan, Arkan, Bastanta, Serla, Zahwa, Dispen. Ibu sudah mengecek kehadiran kalian ya. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian cek di meja atau sampah-sampah. Buku-bukunya silakan keluarkan. Jika ada sampah, boleh kalian buang. Coba perhatikan ya. Coba Ibu nanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua, alhamdulillah ya. Coba, apa sih yang akan ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan apabila kalian tidak sarapan? Terus apa lagi? Kalau pari apa? Kalau nggak sarapan, pusing, sakit perut. Diana? Menurut Revo gimana? Kurang konsentrasi, ngantuk. Ya bisa kurang konsentrasi pada pembelajaran, nggak fokus karena kan lapar ya kan. Makanya ya sarapan itu penting ya. Sarapan itu penting untuk kita. Makanya sarapan itu dijadikan rutinitas sehari-hari. Dengan tidak sarapan kalian tidak akan semangat, sulit berkonsentrasi ya. Kalau dengan sarapan kalian akan memperoleh energi. Ya, akan memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, gitu ya. Minggu lalu kita mempelajari materi apa? Saluran dan kelenjar pencernaan, ya. Organ-organnya kan sudah dipelajari kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan, ya. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, membuat kesepakatan kelas nih. Ya, coba bisa dilihat di layar. Alhamdulillah on time, nggak ada yang telat kan hari ini masuk? Fokus, kalian harus fokus, konsentrasi ya dalam pembelajaran.
Terus kalian juga harus aktif ya. Pada saat ada yang presentasi, boleh kalian bertanya. Terus juga harus ada teamwork dalam diskusi kelompok, harus ada kerjasama ya di kelompoknya. Itu kesepakatan yang akan kalian lakukan bersama ibu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengaitkan gejala dengan penyakit atau gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan melalui pengamatan video menggunakan model PBL. Ya, peserta didik dapat menganalisis penyebab kelainan atau gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia secara kritis melalui kegiatan diskusi menggunakan model PBL. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan benar melalui kajian literatur menggunakan model problem based learning. Ya, menggunakan model problem based learning. Nah, hari ini kan kita akan mempelajari mengenai gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pretest nih, ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya. Nanti Ibu akan kirim melalui grup. Ya, melalui grup. Ya, pretestnya sudah selesai ya. Sekarang coba kalian simak nih, ada video dari Ibu. Tahu nggak sih kalau penyebab usus buntu belum tentu karena makan makanan pedas? Lalu apa ya penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu ada di rongga perut kanan bawah menempel sama usus besar. Organ ini dikenali oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1521. Saat itu para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang gak ada fungsinya. Belakangan diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh. Yang jelas, appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan, bisa juga sampai bikin mual muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan tinja yang keras, jadi orang yang sering sembelit berisiko nih buat mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan bernanah. Kalau nggak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh rongga perut. Penanganan usus buntu yang utama adalah dengan cara operasi. Pada beberapa kondisi yang belum parah, bisa ditangani hanya dengan pemberian obat antibiotik. Tapi sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi. Lalu, apa benar sering makan makanan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas nggak secara langsung bisa bikin radang usus buntu, tapi makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang menyerupai gejala awal radang usus buntu, dan mungkin
disalahartikan sebagai radang usus buntu. Sering mengonsumsi biji buah-buahan yang sulit dicerna memang mungkin saja bikin sumbatan di usus buntu sampai meradang. Tapi penelitian menunjukkan rasionya sangat kecil, yaitu 0,05%. Sebagian besar radang usus buntu disebabkan karena penyumbatan oleh tinja yang keras dan pembesaran limfoid, bukan karena makanan pedas atau menelan biji buah. Nah, ini ada beberapa cara biar terhindar dari radang usus buntu. Rajin olahraga, konsumsi makanan kaya serat untuk mencegah sembelit, konsumsi air putih yang cukup, kurangi konsumsi makanan berminyak atau berlemak karena bisa menyebabkan sembelit. Ini kata dokter tentang usus buntu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Ya, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan. Coba, ada yang ingin kalian tanyakan setelah kalian menyimak video? Oh ya, silakan berdiri boleh. Nama saya Berpasya, jadi setelah saya menonton video tadi yang sudah diberikan oleh Wina, saya ingin bertanya, apakah usus buntu bisa diobati tanpa operasi dan kenapa? Ya coba, apakah usus buntu dapat diobati tanpa operasi? Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa? Enggak. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab enggak. Kalau radang usus buntunya itu masih ringan, ya, masih ringan, itu biasanya diberikan obat. Diberikan obat terlebih dahulu. Biasanya dikasih antibiotik. Tetapi kalau sudah parah, itu biasanya dilakukan operasi. Kasih tepuk tangan buat Rafeva. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Teman Siregar, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah usus buntu pada remaja? Bagaimana cara mencegahnya ya pada remaja? Bagus sekali pertanyaan dari Mbak Santa. Bagaimana sih cara mencegah? Ada nggak sih cara pencegahannya? Kalian suka makan makanan yang berlemak kan? Makanan yang pedas? Suka makan seblak? Ya kan? Seblak ya yang pedas-pedas. Nah, bagaimana sih cara mencegah usus buntu ya pada remaja? Yaitu adalah pola hidup. Pola hidup kalian. Bagaimana yang tadi Ibu sebutkan? Makanan apa yang kalian makan? Rajin olahraga. Ya, salah satunya adalah rajin olahraga. Rajin olahraga, makan makanan yang berserat, minum air putih yang cukup. Itu adalah cara pencegahan agar terhindar dari penyakit usus buntu maupun penyakit-penyakit lain yang menyebabkan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan makanan kita. Kasih tepuk tangan buat Mbak Santa. Nah, kalian kan sebelumnya sudah ada kelompok tuh, ya. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya sudah habis ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Siapa? Mau kelompok mana nih? Mau? Ya, bagus. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kasih tangan buat kelompok 3. Jadi koruplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD yang diberi Bu Ina. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing.
Perkenalkan, nama saya Akbar Hakim. Nama saya Safuro. Nama saya Naila Aurelia. Saya Andita Rizka Aprilia. Saya Nazona Ramin. Sintak 1, orientasi pada masalah. 1. Berdasarkan video di atas, apakah kalian menemukan permasalahan? Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. 1. Jawabannya 1. Apakah penyakit diare hanya disebabkan oleh pola makan yang tidak bagus? 2. Mengapa pada saat mengalami diare tinja kita berubah menjadi lebih cair? 3. Apa yang menyebabkan kita mengalami sembelit? 4. Bagaimana cara mengatasi sembelit? Untuk sintak 2, selanjutnya itu hipotesis berdasarkan permasalahan yang kita buat. Yang pertama itu perbedaan dalam kebiasaan makan dan sanitasi seperti penggunaan air yang tidak bersih atau kurangnya kebersihan tangan juga dapat menjadi faktor penting dalam timbulnya kasus diare. Yang kedua, kami berhipotesis bahwa faktor-faktor seperti kontaminasi makanan, infeksi bakteri atau virus, serta stres dapat berkontribusi pada terjadinya diare. Yang ketiga, bahwa rendahnya asupan serat dalam pola makan, kurangnya konsumsi air, serta kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada terjadinya sembelit. Yang keempat, bahwa ketegangan emosional dapat mempengaruhi fungsi normal usus dan memperlambat proses pencernaan yang pada gilirannya dapat menyebabkan sembelit. Selanjutnya, analisis permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar. Yang pertama, ada penyakit GERD. Organ yang mengalami penyakitnya itu pada lambung, penyebabnya akibat melemahnya stiffer esofagus atau otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung sehingga menyebabkan reflux aliran balik atau naiknya asam lambung ke saluran esofagus kerongkongan. Yang kedua, penyakit IBS, organ yang mengalaminya itu pada usus besar. Penyebabnya, kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada saluran pencernaan, namun tidak menunjukkan adanya kerusakan struktur jaringan. Yang ketiga, penyakit tifus, organ yang mengalaminya itu pada organ usus halus. Penyebabnya, tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi dan biasanya ditemukan pada makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri tersebut. Yang keempat, sembelit. Organ yang mengalami penyakitnya itu usus besar. Penyebabnya sembelit bisa terjadi akibat penyumbatan usus besar atau rektum, atau gangguan pada saraf di sekitar usus besar dan rektum. Selain itu, sembelit juga bisa dipengaruhi oleh faktor tambahan usia, pola makan rendah serat atau kurang aktif bergerak. Penyakit diare, organ yang mengalami itu usus besar. Diare dapat disebabkan oleh mikroorganisme, alergi, dan laktosa, kelebihan vitamin C atau mengonsumsi alkohol. Nah, baik, selanjutnya itu berdasarkan informasi yang kami temukan, gangguan atau penyakit apa yang disebabkan oleh pola makan. Jelaskan upayanya. Di sini kami menemukan 3, yaitu pertama ada jantung koroner, diabetes tipe 2, dan malnutrisi. Nah, di situ dari jantung koroner itu penanggulangannya bisa periksa tekanan darah secara teratur, kemudian jangan merokok, lalu lakukan olahraga yang teratur. Kemudian di diabetes tipe 2, konsumsi makanan sehat, kemudian bergerak aktif. Lalu di malnutrisi ini, kondisi ini bisa diatasi dengan menjalankan pola makan yang teratur. Baik, untuk kesimpulannya dari AKPD yang kami kerjakan, dengan menyelesaikan AKPD ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan dan memahami penyebab serta langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, selain itu, dengan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan AKPD ini kita dapat mengembangkan keterampilan kita dalam menganalisis dan penerapan konsep-konsep yang terkait dengan gangguan sistem pencernaan ini. Jadi AKPD ini bukan hanya merupakan sarana untuk memperoleh informasi, tetapi juga sebagai alat pembelajaran yang menyeluruh dalam mendalami mengenai topik ini. Ya, cukup sekian. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, kelompok 3, ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau berikan saran? Ada yang bertanya? Ya, silakan berdiri. Boleh perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Andriano. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada anak remaja memiliki pola makan yang buruk? Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Revo. Jadi, pola makan yang buruk
terburuk dapat menyebabkan kenaikan berat badan, tekanan darah tinggi, sembelit, kelelahan, dan anak akan susah konsentrasi. Coba selain itu, apa akibatnya jika pola makan tidak teratur? Ya, bagaimana Arkan? Silakan. Kalau menurut pendapat saya, pola makan tidak teratur tuh nanti kita bakal cepat terserang penyakit, Bu. Kayak tadi yang disebutkan tuh jantung koroner, diabetes mellitus, diabetes tipe 2 sama malnutrisi. Ya, itu kan karena pola makannya tidak teratur dan pola makan yang buruk. Ya, kasih tangan buat Ahmad dan Koko. Satu lagi, Mbak Tanta. Menurut saya kalau remaja makan yang tidak teratur itu bisa menyebabkan nanti jadinya gagal pertumbuhan kayak stunting, terus tadi disebutkan juga malnutrisi, sama nanti jadinya perkembangan otak sama ototnya nggak sesuai dengan perkembangan umurnya. Baik, terima kasih. Kasih tangan untuk Mbak Tanta. Sudah cukup? Cukup ya? Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih juga atas tanggapan dan pertanyaan dari kalian. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tangan buat kelompok. Sekarang kelompok Ibu tunjuk ya kelompoknya. Silakan kelompok Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Sebastian. Saya Ingrid Agneta. Perkenalkan, nama saya Dian Agustin. Perkenalkan, saya Fasya Kanasya Alea. Nah, kemudian yang pertama yaitu berdasarkan video di atas, apakah kalian menemukan permasalahan? Tuliskan permasalahan tersebut dalam pertanyaan. Kemudian yang pertama pertanyaan kami yaitu apakah sembelit sangat berbahaya bagi tubuh? Kemudian yang kedua, apa efek bagi tubuh jika kita tidak mengobati sembelit? Yang ketiga, apakah diare dapat sembuh tanpa perlu penanganan khusus? Kemudian yang keempat, apakah diare berbahaya bagi tubuh? Kemudian kita juga diminta untuk memberikan hipotesis dari menyimak video tadi. Hipotesis kelompok kita yaitu seseorang yang tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan dapat menyebabkan sembelit atau konstipasi yang ditandai dengan buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Kemudian ada hasil diskusi jenis penyakit atau gangguan. Yang pertama ada gastritis atau radang lambung. Organ yang mengalami penyakit atau gangguannya yaitu lambung, penyebabnya asam lambung berlebihan, makan tidak teratur, mikroorganisme, dan stres. Yang kedua ada diare. Organnya yaitu usus besar, penyebabnya mikroorganisme, kelebihan vitamin C, dan alkohol. Yang ketiga ada parotitis atau gondongan, organnya yaitu kelenjar ludah, penyebabnya infeksi bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Yang keempat ada ulcus pepticum, organnya lapisan lambung, penyebabnya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kelima ada hepatitis, organnya yaitu hati, penyebabnya infeksi virus, keracunan alkohol, atau obat penenang tertentu. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi yang kita temukan, ada beberapa gangguan atau penyakit yang bisa disebabkan oleh mikroorganisme. Yang pertama itu ada penyakit gastritis atau radang lambung. Nah, pencegahan dari gastritis ini bisa dengan tidak tidur setelah makan, bisa juga menjaga kebersihan tangan. Selanjutnya ada diare. Pencegahan dari diare itu bisa dilakukan dengan mencuci tangan sebelum makan dan mencuci sayuran atau buah-buahan juga. Nah, kemudian yang ketiga ada penyakit disentri. Untuk pencegahan dari penyakit disentri ini bisa mencuci tangan juga dengan air dan sabun, terutama sebelum makan. Nah, selanjutnya ada gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh pola makan. Yang pertama itu ada malnutrisi. Malnutrisi ini pencegahannya bisa memakan makanan dengan kandungan gizi yang tinggi. Dan kedua itu ada penyakit konstipasi atau sembelit. Nah, pencegahan dari sembelit ini bisa dengan memakan makanan
yang mengandung serat tinggi serta cukup minum air putih. Selanjutnya dari gambar ini adalah penyakit wasir atau ambeien, yaitu pembekakan pembuluh darah yang terletak di sekitar anus atau di rektum bawah. Penyebabnya adalah mengangkat beban terlalu berat dan genetik atau keturunan. Cara mengobatinya dengan mengkonsumsi obat ambeien. Cara pencegahannya dengan olahraga yang cukup, minum air putih cukup, dan banyak makan makanan yang berserat, serta menjaga anus tetap bersih. Jadi kesimpulannya, penyakit organ pencernaan cukup banyak. Kita juga mengetahui penyebab dari penyakit tersebut. Cara mencegah dan mengobati, kegiatan ini juga memberitahu kita tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan dan diri kita sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, itu. Kelompok siapa? Evan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rizky Junantoro dari kelompok 6. Saya di sini izin menambahkan terkait gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh pola makan, yaitu salah satunya penyakit obesitas atau disebut juga kelebihan berat badan yang disebabkan oleh lemak yang berlebih di dalam tubuh. Cukup sekian, terima kasih. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Evan. Evan menambahkan obesitas. Tadi tidak dijelaskan ya. Tadi juga pada presentasi sebelumnya juga tidak ada obesitas. Ya, kelebihan berat badan. Itu ya. Itu salah satunya tadi dari Evan. Sekarang silakan dari kelompok Javin. Apa yang kalian tambahkan dari temennya yang presentasi? Izin bertanya, apa gejala umum yang dialami seseorang yang mengalami sembelit? Ya, gejala umum, silakan coba kelompok Arkan menjawabnya. Gejala umumnya, ciri-cirinya aja bagaimana? Mungkin kalau gejala umumnya, jadi kita tuh pas buang air ya BAB, pas buang air besar itu kita sakit. Nah, terus feses kita juga keras. Kemudian kita juga dalam seminggu itu mungkin cuman buang air besar itu sebanyak 3 kali saja. Mungkin itu kalau secara umumnya seperti itu. Ya, kasih tepuk tangan buat Davin dan Arkan untuk menjawabnya. Ulangin kan, kasih tepuk tangan semuanya tepuk tangan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Davin. Bagus ya. Jadi gejala umum seseorang terkena sembelit yaitu tadi buang air besarnya keras ya. Karena apa? Kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Ya, tidak tiap hari buang air besarnya, bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ya. Itu ya terjadi sembelit atau nama lainnya konstipasi. Ya, minum air putih yang cukup. Ya, minum air putih yang cukup juga akan membantu kita terhindar dari penyakit sembelit. Ya, mungkin itu saja. Silakan ditutup. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok bukan. Coba. Tadi kan sudah tuh ya presentasi. Ibu mau ada kelompok yang menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Silakan kelompok Fauzan ya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ansori dari kelompok 1. Di sini saya akan menyimpulkan tentang presentasi yang barusan ditunjukkan, yaitu sistem pencernaan berperan penting dalam pemecahan makanan menjadi nutrien yang akan diserap oleh tubuh. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan dengan baik agar tidak terkena gangguan pencernaan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tangan buat Fauzan. Nah, sekarang ya, Ibu akan
akan memberikan kuis ya melalui word wall. Word wall ini bisa kalian scan barcode ya. Silakan boleh di scan barcode. Boleh scan barcode, nanti Ibu juga akan mengirimkan melalui grup. Jadi materi hari ini yang sudah kita pelajari yaitu kita dapat mengetahui apa? Gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Ya, penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan manusia ya. Kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia itu bisa dari pola makan ya. Bisa dari pola makan ya, gaya hidup kalian tuh. Nah, apakah usus buntu bisa dioperasi atau tidak, atau bisa sembuh gitu ya? Terus juga tidak buang air besar setiap hari. Terus BAB-nya keras. Itu gejala apa? Sembelit atau konstipasi. Jadi kita bisa mengetahui gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia, yaitu ada sembelit, ada apa lagi? Diare, ada apa lagi? Mah, GERD, ya kan? Ya, mah, GERD. Nah, tadi organ pencernaannya. Organ pencernaannya tadi dibacakan pada saat presentasi kan? Pada saat terjadinya penyakit mah, nah, itu organnya pada organ apa? Apa? Lambung, betul, pintar. Kalau di ini, appendicitis, di mana itu? Di usus, ya, di usus. Nah, kalian jadi tahu ya, organ-organ pencernaan dan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Kalian dari video, kalian bisa menganalisis. Tadi Ibu sudah memberikan video penyakit, kalian bisa menganalisis, kalian membuat hipotesis sampai kalian menyimpulkan penyebab atau gejala serta upaya menanganinya, ya. Nah, selanjutnya untuk nilai hasil pembelajaran, Ibu akan mengadakan post test. Selesai, ada peningkatan hasil dari sebelumnya pre-test dan post-test. Nah, coba Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Coba kelompok Fatan, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kelompok kalian? Serunya karena apa? Ada game-game seperti HP, CTS, hal apa saja yang sudah kalian atau kamu kuasai pada pembelajaran hari ini?
gangguan sistem pencernaan. Ya, coba apa sih tantangan yang kalian jumpai? Menurut kalian kan beda-beda tuh tiap kelompok. Apa, bagaimana? Pembelajaran hari ini. Tantangan yang kelompok kami jumpai dalam pembelajaran kali ini mungkin kerjasamanya masih kurang, tapi sebenarnya sudah bagus. Udah itu aja sih tantangannya, karena kita kerja kelompok kan ya, jadi gitu. Ya, tantangannya katanya kerja kelompoknya di dalam kelompok. Kalau menurut kelompoknya ini nih, kelompoknya Najwa gimana? Tantangannya apa pada saat menyelesaikan LKPD? Bagaimana tantangannya? Tantangan di kelompok kami itu saat mengerjakan TTS, Bu. Jadi kelompok kami itu kurang cepat mengisi jawaban TTS-nya dari kelompok lain. Jadi, ya, TTS-nya menggunakan word wall. Ya, sebelumnya sudah pernah menggunakan word wall? Belum ya. Jadi karena belum pernah menggunakan word wall, ada kuis interaktif pakai word wall. Jadi kalian ada kelompok yang cepat mengerjakan, ada juga yang kurang, ya. Tapi bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok yang sudah mengerjakan tadi. Kelompok Akbar sudah presentasi, ya. Kelompok Arkan, ya. Bagus itu. Silakan kasih aplausnya. Baik. Ya, tadi pembelajaran hari ini ada yang menyenangkan, ada yang asik karena ada kuis interaktif, ya. Ada quizzes. Jadi kalian bisa mengerjakannya menggunakan handphone, ya, handphone kalian. Kalian bisa berselancar di internet, ya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari mengenai teknologi, ya. Teknologi untuk mengatasi kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia. Silakan kalian pelajari, ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan, ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Semoga kalian dapat menerima pelajaran hari ini, ya. Kalian bisa mengerti dan kalian bisa mengamalkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebelum kita pulang, pelajaran ini berakhir, silakan ketua kelas untuk membaca doa. Semuanya sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.